Aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu, Yusuf, lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu, Binyamin, jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan. Hentikan. Ayah memberi tidak perlu takut. Kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda. Jangan kembalikan dia. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi, kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Ayo Chris Quantum, ayo! Bereskan pakaian bersih 45 detik. Cek! Chris! Gizmo! Tugas membaca 38 detik. Yeay! Tepat waktu. Hai semua. Ada apa nih? Aku tidak ngerti bahasa planet. Ada apa sih? Berkumur 10 detik. Chris punya rencana sempurna untuk jalani setiap tugas rutinnya sebelum kita pergi ke pertandingan bola. Bersihkan kamar 5 detik saja. Keluar dari pintu 3 menit lebih cepat. Jika kita tidak jalankan rencana dengan sempurna, jika ayahku tidak mengikuti ruteku, jika lampu lalu lintas tidak berganti di waktu yang tepat, kita akan terlambat dan tidak dapat tempat duduk ternyaman. Semua di sini rencana sempurna. Aku hebat kan? Oh, ada mobil mogok. Ayah bantu dulu ya. Tapi ayah, ini tidak sesuai rencanaku. Kita harus bantu orang yang butuh ditolong, Chris, sebelum pergi ke pertandingan. Semua yang kurencanakan jadi berantakan. Superbook di dalam mobil. Sesuaikan rencana. Sesuaikan rencana. Aku membawa kalian bertemu seorang yang percaya pada rencana Tuhan, apapun kesulitannya. Lama-lama mengganggu. Terima kasih. Itu pasti mengganggu ya. Yah, penjara. Apa tidak ada yang lebih buruk lagi nih? Apa nih? Iu, bau apa ini? Baunya seperti buah ara busuk sekali. Hai. Hai. Oke. Sampai jumpa. Todd, kau tidak mengganggu asisten baruku kan? Tidak Yusuf, tidak. Mudah-mudahan begitu. Penjaga, tolong lepaskan mereka bertiga.
Mereka asisten baruku. Teman, aku tahu asal-muasal bau arah yang busuk itu. Ara? Ara. Yusuf, ini luar biasa. Kamu di penjara, tapi kamu juga yang mengaturnya. Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dia hanya bohong. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Tidak! Anakku. Itu pasti membuat ayahku sangat sedih. Lalu, ketika menjadi budak, aku dipenjara untuk hal yang tidak aku lakukan. Akhirnya aku di sini. Kedengarannya itu sangat tidak adil. Aku ingin dapat kesempatan bertemu semua kakakku dan melihat keadaan mereka sekarang. Aku harap mereka sudah berubah. Yusuf, aku mengerti. Yang kamu butuhkan adalah rencana jitu. Rencana untuk keluar dari sini. Maksudku, bagaimana mereka bisa menghormatimu jika kamu terkurung di dalam sini? Tuhan punya rencana untuk kita semua, Chris. Itu yang ku tahu. Dan apapun alasannya, aku harus ada di sini hanya untuk melayani Tuhan semata. Yusuf! Oh! Gawat! Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku di penjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan, persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun, Yusuf bersih dan keren. Diam! Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun! Allah yang akan menjawabnya, Fir'aun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk
memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba Fir'aun, jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Terima kasih. Berapa lama kita sudah di sini, Gis? Sudah cukup lama sejak Superbook bawa kita melompati waktu. Dan semua rencana yang kau buat untuk menolong Yusuf kembali ke Kanaan, tidak ada yang berhasil. Gimana kalau kamu bantu kita, Chris? Banyak orang kelaparan yang berusaha membeli gandum. Secara statistik, rencanamu mempertemukan Yusuf dan kakaknya tidak akan berhasil, kecuali mereka datang sendiri. Ya? Kalau terjadi, aku botaki kepalaku dan berpakaian seperti orang Mesir. Permisi, aku Yehuda. Aku dan saudaraku sudah berjalan jauh dari Kanaan. Coba aku bisa pinjam pisau cukurnya Yusuf. Hah? Yusuf, cepat lihat. Chris, memangnya ada apa? Mungkin kamu kenal dengan mereka yang di pintu itu? Mereka adalah kakakku. Menurutmu mereka masih mengenalmu setelah sekian lama? Pasti mereka pikir aku sudah mati. Tapi Allah datangkan mereka pasti ada alasannya. Baiklah, begini saja. Tunjukkan dirimu dan pakai kuasamu untuk mengambil ladang mereka. Setelah itu, mereka harus taat pada perintahmu. Akhir yang manis, mimpi digenapi. Wadah! Hebat kan aku? Aku perlu tahu, apa mereka sudah berubah? Aku gubernur di sini. Apa yang dia lakukan? Oh, dia ikuti rencanaku.
Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan, untuk beli makanan. Mata-mata. Kalian hanya menyelidiki kelemahan bangsa kami. Apa? Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Fir'aun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Halo Papa Mama semua dan juga adik-adik yang ada di rumah. Tahu nggak kalau tanggal 22 Juni nanti tim Superbook akan ada di Gelora Bung Karno. Kita akan ada di Family Run. Karena itu, Papa Mama, adik-adik semua, Kak Daniel mau ajakin kalian untuk kita olahraga bareng, kumpul-kumpul di sana. Caranya gampang banget. Kalian bisa daftar di link yang ada di bawah ini. Slotnya terbatas banget. Karena itu, jangan sampai kelewatan. Kak Daniel encourage kalian semua untuk daftar. Karena Kak Daniel juga pengen banget ketemu kalian. Kita ketemu di Gelora Bung Karno ya. Daftar sekarang. Kita harus bawa Benyamin sebagai bukti bahwa kita tidak bohong. Tidak, kalian tidak boleh kembali. Ayah harus dengar. Gubernur memenjarakan kami karena ia pikir kami mata-mata. Tapi kami sudah membuat kesepakatan dengan membiarkan Simeon di sana, Ayah. Gubernur berjanji jika kita bawa Benyamin sebagai bukti kita tidak bohong, ia akan bebaskan Simeon. Anakku Yusuf sudah mati. Dan sekarang Simeon dipenjara di Mesir. Dan kalian mau bawa Benyamin? Tapi ayah, itu satu-satunya cara. Tidak, ya, betul. Tidak akan kuizinkan. Ayah, dengarkan kami. Ayah. Dengarkan Yehuda, Ayah. Apa kamu masih ingat tentang kakakmu Yusuf? Ketika kecil, aku ingat aku suka mengikuti kemanapun dia pergi. Bahkan jika sudah dewasa nanti, aku ingin seperti dia. Aku yakin dia akan senang. Maksudku, seandainya... ngerti kan? Aku tahu. Sudah bertahun-tahun, tapi ayahku masih menangisi kematiannya. Jika kuizinkan, kalian akan mati. Jika kita tidak pergi, kita pasti mati. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf. Kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak. Aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kalian sempat bersama mereka. Menurut kalian, bagaimana sifat mereka sekarang? Mereka menyambut dan melayani kami dengan baik. Terutama Benyamin. Kamu sempat bicara dengannya? Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang? Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Dan... Tuan, saudaramu kedapatan mencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. Apa? Mencuri? Bukan mereka. Ayo, kita lihat seperti apa sifat mereka yang sebenarnya sekarang.
Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin, Tuhan. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Mimpi digenapi. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Tak satu pun rencanaku berhasil. Bahkan jadinya lebih baik dari yang kuharapkan. Kita pulang. Mungkin masih sempat nonton bola. Chris, kau tahu apa artinya? Kalau ayahmu cepat selesai, kau sempat nonton bola. Rencanamu mungkin bisa berhasil, Chris. Lupakanlah rencanaku, Joy. Aku rasa perlu lebih percaya pada rencana Tuhan. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayah! Yesus, kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat.